ketemu lagi dengan Devi. Nah, hari ini saya pengen memperlihatkan koleksi komik wayang RA Kosasih yang kakak saya miliki, bukan saya. Tapi koleksi ini sudah saya rekonstruksi. Jadi aslinya komiknya itu seperti ini. Nah, terus dia masih lepas-lepas dari cover dan kemudian saya sudah rekonstruksi menjadi seperti ini. Maksudnya halaman dalamnya tetap asli. Nih, asli ya. Tapi halamannya di soft cover diperbaiki sehingga tidak lepas-lepas dan juga dia di lem tengah prosesnya. Jadi bukan hard cover tapi soft cover. Di sini saya ada 20 buku asli milik kakak saya yang saya rekonstruksi dan beberapa diantaranya masih dalam bentuk asli yang tidak direkonstruksi. Cuma pada saat ini yang contohnya Lahirnya Bima ini bukan karya RA Kosasih, tapi karena dia juga ukurannya lebar. Nah, jadi RA Kosasih itu kan dia buatnya dari tahun 1950-an, kemudian dicetak ulang dan direvisi ceritanya pada saat tahun 1970-an. Yang di hadapan saya ini dari berbagai macam penerbit dan juga dia isinya dicetak pada ukuran yang sebesar ini. Di tahun 2000-an itu era saya jualan pertama komik, itu RA Kosasih atau penerbit Maranatha bekerja sama dengan beberapa penerbit baru lainnya dan mencetak ulang di kertas HVS. Nah, contohnya itu seperti ini yang di kertas HVS nih. Di kertas HVS kalau kita lihat itu ukurannya beda ya. Nih ya, aku kasih lihat. Kalau yang asli tahun 1970-an ukurannya sebesar ini, namanya itu ukurannya B5. Sedangkan kalau ukuran yang dicetak yang baru itu yang kecil seperti ini, dan di dalamnya ada yang kertas HVS dan ada yang kertas biasa. Jadi dia dicetak ulang. Ini kita lihat nih. Oh, ini kertas biasa ya. Tapi dia ini kan Baratayuda ya. Baratayuda yang ukurannya besar seperti ini. Jadi kenapa kita pada saat itu tahun 1980-an lebih suka membaca yang besar dan mengkoleksi yang besar karena dia lebih mengingatkan kita pada masa kecil kita. Dan kalau misalkan Anda ingin beli koleksi ini udah dibeli sama orang. Jadi kemarin aku udah taruh di Tokopedia dan Shopee dan juga IG-ku. Kemudian saya harus berpisah dengan mereka di hari ini tanggal 9 September 2021. Jadi setelah itu ini tidak akan menjadi milik saya dan pindah tangan diadopsi oleh kolektor lainnya. Sedih juga sih, tapi ya bagaimana, karena saya kalau saya simpan sendiri ya tidak bisa tidak bisa menyenangkan hati orang lain juga. Soalnya kenapa? Soalnya aku koleksinya bukan di bidang ini, memang aku suka, tapi saya menyimpan replikanya sendiri. Dan juga kalau teman-teman mau beli replikanya ada ya, aku masih ada, tapi nggak semua judul gitu. Jadi selamat berpisah koleksi. Apa ini kan koleksinya juga nunggu udah banyak apa? Keren banget ya. Nah, jadi karena ini bagus banget ya. Kalau menurutku ini artistik banget. Jadi dia ceritanya tentang epos dari Mahabharata, itu asalnya dari India, tapi diadopsi dan kemudian dimasukkan ke dalam budaya Jawa. Kalau kita lihat mana ada ya orang India pakai kayak beginian ya, enggak gitu. Jadi ini karyanya dari RA Kosasih, dia imajinasinya tinggi banget gitu. Dia juga membedakan ya antara
untuk raja dan biasa dia itu apa namanya, atasnya ini coba kita lihat nih, kayak beginiannya juga beda ya. Jadi kalau kita lihat di dalam ya, kita ngintip sebentar ya yang Mahabharata nih kayak gini ya. Nih kamu lihat deh yang bagian sini nih, bagian sini ini adalah matanya mencari Malini. Dia itu raja ya kayaknya, apa pangeran. Ini dia kayak pakai seperti ini, apa sih pak, seperti topi gitu. Dulu waktu saya masih kecil saya pikir Mahabharata itu adalah cerita dari Jawa, ternyata cerita dari India. Begitu aja ulasannya mengenai koleksi komik wayang dan Arkosasi. Dan selamat tinggal, sampai ketemu lagi. Nggak ketemu lagi. Semoga kalian dirawat dengan rapi, disimpan, dan mungkin dibaca, diteruskan ceritanya ke generasi berikutnya. Nih Mas, asik. Ya, Makasih ya Mas.